Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maratul Alia dari kelompok 4 Tadris Biologi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roziana Bidinda dari kelompok 4 Tadris Biologi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Idris dari kelompok 4 Tadris Biologi 3A. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi fungsi. Untuk mempermudah proses penjelasan materi, maka kami membagi materi fungsi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, definisi fungsi, yang kedua, fungsi yang sama, yang ketiga, sifat-sifat fungsi, dan yang keempat, jenis-jenis fungsi, kelima, perkalian fungsi, keenam, inverse suatu fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi inverse. Untuk yang pertama, definisi fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Fungsi f dari A ke B juga disebut dengan pemetaan dari A ke B. Untuk penulisan notasinya seperti ini. Atau dapat juga ditulis seperti ini. Dibaca F memetakan A ke B. Gambar ini merupakan diagram panah suatu fungsi. Berdasarkan pengertiannya, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, ini himpunan A, ini himpunan B, adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Jadi yang disebut fungsi adalah elemen A ini memasangkan secara tunggal. Jadi A dipasangkan secara tunggal kepada elemen yang ada di B. Ani menyukai bakso, Sarah menyukai bakso, dan Rina menyukai seblak. Ini dapat disebut sebagai fungsi. Himpunan A, yaitu Ani, Sarah, dan Rina, merupakan domain. Domain atau daerah asal. Pada himpunan B, yaitu rujak, bakso, seblak merupakan kodomain atau daerah kawan. Lalu untuk bakso dan seblaknya merupakan range atau daerah hasil. Untuk lebih memahami apa itu fungsi, berikut merupakan contohnya. Apakah diagram panah ini merupakan suatu fungsi? Cara mengetahui apakah diagram ini merupakan suatu fungsi adalah dengan melihat domainnya atau himpunan A. Di sini kita lihat A berpasangan 1 pada himpunan B, berarti benar. Untuk B berpasangan 1, benar. Untuk C juga berpasangan 1 dan D berpasangan 1. Ini berarti diagram fungsi yang memetakan A ke B merupakan atau termasuk fungsi. Contoh berikutnya, apakah ini termasuk diagram fungsi? Kita lihat domainnya. A berpasangan tepat 1 di B. Benar, B berpasangan 1. Tetapi di sini C berpasangan 2. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Yang selanjutnya adalah fungsi yang sama. Jika F dan G adalah fungsi yang didefinisikan pada domain D, maka fungsi F dan G dikatakan sama dan ditulis seperti ini. F sama dengan G. Hanya jika FA sama dengan GA untuk setiap A elemen D. Dengan kata lain,
dua buah fungsi f dan y dikatakan sama jika dan hanya jika df sama dengan dg, dengan fx sama dengan gx, untuk semua x dalam domain yang bersangkutan. Untuk lebih mengetahui seperti apakah fungsi yang sama, maka bisa kita lihat contoh berikut. Apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat yang didefinisikan pada himpunan bilangan real R sama dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat yang didefinisikan pada himpunan bilangan kompleks C? Jawabannya adalah fungsi fx tidak sama dengan gx. Karena apa? Karena domain kedua fungsi tidak sama. Pada fungsi yang pertama, domainnya adalah himpunan bilangan real. Sedangkan untuk fungsi gx atau fungsi yang kedua, domainnya berupa himpunan bilangan kompleks. Inilah yang membuat kedua fungsi tersebut tidak sama. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu jika f memetakan r kuadrat ke r kuadrat dan g memetakan r kuadrat ke r kuadrat serta f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat, sedang g didefinisikan sebagai gy sama dengan y kuadrat. Apakah f dan g ini merupakan fungsi yang sama? Penyelesaiannya, fungsi f dan g merupakan fungsi yang sama karena domain dan rumus fungsinya sama. Yang disebut dengan domain di sini adalah r kuadrat. Ini sama dengan g, yaitu juga r kuadrat. Ini domainnya sama. Lalu rumus fungsinya juga sama. Fx sama dengan x kuadrat sama dengan rumus fungsi gy sama dengan y kuadrat, di mana x dan y ini hanyalah merupakan variabel saja. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu yang pertama fungsi surjektif, yang kedua fungsi injektif, dan yang ketiga fungsi bijektif. Fungsi surjektif dapat disebut juga dengan fungsi onto atau fungsi kepada. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika range f sama dengan B atau fa sama dengan B. Setiap elemen himpunan B pada peta atau kodomain harus memiliki pasangan paling sedikit satu elemen himpunan A. Jadi untuk fungsi surjektif himpunan B ini, yaitu B dan C, harus memiliki pasangan pada himpunan A, minimal 1. Ini merupakan salah satu contoh diagram panah fungsi surjektif. Jika salah satu dari himpunan B ini tidak memiliki pasangan, maka itu bukan fungsi surjektif. Contoh soal fungsi surjektif. Ditentukan himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 5, 6, dan 7. Didefinisikan pada fungsi f memetakan A ke B sebagai f1 sama dengan 5, f1 sama dengan 5, f2 sama dengan 7, f3 sama dengan 5, lalu f4 sama dengan 6. Apakah fungsi f ini merupakan fungsi onto? Kita lihat daerah kodomainnya, daerah B. Daerah B ini harus memiliki pasangan minimal 1. Dan bisa kita lihat himpunan B ini semuanya memiliki pasangan. Jadi jawabannya adalah ya, karena FA sama dengan B. Atau himpunan B memiliki pasangan semua. Yang kedua adalah fungsi injektif atau satu-satu.
Fungsi f disebut fungsi injektif jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda di A mempunyai bayangan yang sama. Jelasnya, f memetakan A ke B hanya jika FA sama dengan FA aksen, maka A sama dengan A aksen. Pernyataan ini ekuivalen dengan jika A tidak sama dengan A aksen, maka FA tidak sama dengan FA aksen. Berikut merupakan contoh gambar diagram panah fungsi injektif. Dilihat dari pengertiannya, untuk fungsi injektif, himpunan atau anggota pada bilangan A ini harus memiliki pasangan pada himpunan B. Akan tetapi, atau dengan syarat, antara anggota A tidak boleh mempunyai bayangan yang sama. Misalnya, A, bayangannya adalah 1. B, tidak boleh, bayangannya juga 1. C, D juga tidak boleh, bayangannya juga 1. Jadi, bayangannya harus tepat satu-satu atau tunggal. Untuk mengetahui atau memperjelas, marilah kita masuk pada contoh soal. Contoh soal fungsi injektif. Ditentukan fungsi G memetakan A ke A yang didefinisikan sebagai diagram panah di bawah ini. Fungsi G memetakan A ke A. Apakah fungsi G ini merupakan fungsi injektif atau satu-satu? Jadi syarat fungsi injektif adalah antara komponen atau anggota pada himpunan A ini, A, B, C, tidak boleh memiliki bayangan yang sama dengan anggota di kodomennya. Sedangkan ini, A dan C memiliki bayangan yang sama, yaitu B. Jadi jawabannya, ini bukan merupakan fungsi injektif. Karena GA sama dengan GC sama dengan B. GA ini dan GC sama dengan B, padahal A tidak sama dengan C. Yang terakhir adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi F disebut fungsi bijektif hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi, fungsi bijektif ini merupakan kolaborasi antara fungsi surjektif dengan fungsi injektif. Ini merupakan contoh gambar diagram panah fungsi injektif. Tadi, untuk syarat fungsi subjektif yaitu pada himpunan B atau kodomain, anggotanya harus memiliki minimal satu hubungan dengan himpunan A. Lalu untuk fungsi injektif yaitu antar himpunan A ini tidak boleh memiliki bayangan atau hubungan yang sama pada himpunan B. Sedangkan pada gambar ini semuanya berbeda. Atau secara tunggal A bayangannya 3, B bayangannya 4, C bayangannya 1, D bayangannya 2, sehingga ini dapat disebut sebagai fungsi bijektif. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang kalau dimasukkan angka domain hasilnya sama dengan kodomainnya. Jadi, fungsi identitas hanya ada satu, yaitu f(x) sama dengan x. Fungsi I memetakan A ke A yang ditentukan oleh IX disebut fungsi identitas pada A. Fungsi I memasangkan setiap elemen daerah asal dengan dirinya sendiri. Kurva fungsi identitas adalah garis Y sama dengan X yang melalui titik pangkal O yaitu 0,0. Definisi. A adalah sebarang himpunan. Fungsi pada A disebut fungsi identitas jika F mengawankan setiap anggota A dengan dirinya sendiri. Jelasnya, F memetakan A ke A dan F dirumuskan sebagai fx sama dengan x, maka F disebut fungsi identitas. Fungsi identitas ini biasanya dinyatakan sebagai I. Contoh diagram panah fungsi identitas A1 ke A1, A2 ke A2, A3 ke A3.
Misalkan, diketahui suatu fungsi f memetakan A ke B dan B elemen B, maka inverse B terhadap fungsi f yang Y dilambangkan dengan F aksen B adalah himpunan anggota A yang elemen petanya adalah B. Jadi dapat kita tulis F pangkat min 1B sama dengan X, di mana X elemen A, Fx sama dengan B. Perlu diperhatikan bahwa F aksen B himpunan dari A, sedangkan F pangkat min 1 dibaca inverse fungsi F pangkat min 1. Contoh diagram panah Fx sama dengan X. Di sini saya masukkan angka negatif 1, keluarnya juga angka negatif 1. Ini disebut fungsi identitas karena dia menghasilkan angka sesuai dengan dirinya sendiri. Kalau kita masukkan angka 0, keluarnya 0 juga. Kalau kita masukkan angka 1, keluarnya 1 juga. Kalau kita masukkan angka 2, keluarnya 2 juga dan seterusnya. Kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, jadi kalau dimasukkan 0, ya 0,0 hasilnya. Jadi keluarnya di 0 juga. Kalau kita masukkan angka 1, x-nya, y-nya juga sama. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. Kalau x-nya negatif, min 1, y-nya juga negatif min 1. Jadi ini yang dinamakan dengan fungsi identitas. Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan semua domain ke satu angka, ke satu bilangan saja. Fungsi f memetakan x ke c atau fx sama dengan c adalah konstanta, disebut fungsi konstan. Fungsi konstan f memasangkan setiap bilangan real dengan konstanta c. Kurva fungsi konstan berupa garis y sama dengan c yang sejajar dengan sumbu x dan melalui titik 0, c. Definisi. Fungsi f pada A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika hanya satu anggota B menjadi pasangan dari setiap anggota A. Dengan kata lain, f memetakan A ke B konstan jika dan hanya jika range f hanya mempunyai satu anggota. Misal, y sama dengan fx sama dengan 2. Contoh diagram panah fungsi konstan yaitu fx sama dengan 2. Kita lihat di ruas kanan, tidak ada sama sekali variabel x yang bisa kita substitusikan dengan angka lain, yang bisa kita tukar dengan angka lain. Jadi, kalau kita coba buat dalam diagram panah, begini, kalau masuk 0 ke fungsi ini, maka keluarnya 2, karena tidak bisa dimasuki 0 dimanapun di sebelah ruas kanannya tidak ada x untuk memasukkan angka. Kalau kita ubah x dengan nilai 1 tetap 2, hasilnya seperti itu. Kalau x-nya 2 tetap 2 juga dan seterusnya. Jadi apapun nilai x yang kita gunakan tetap 2 hasilnya. Itu yang dinamakan fungsi konstan. Fungsi linear atau fungsi garis lurus. Fungsi ini adalah fungsi yang bentuk dasarnya adalah fx sama dengan mx ditambah c. M ini kita sebut namanya gradien atau kemiringan. M ini bisa berisi angka berapapun. C juga bisa berisi angka berapapun. C adalah menyatakan titik potong dengan sumbu y. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan fx sama dengan ax ditambah b, a dan b konstan dengan a 0 disebut fungsi linear. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menggambar grafik fungsi linear bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat tabel dan dengan menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Contoh fungsi linear. Fx sama dengan 2x. Maaf, ini seharusnya x dan ini b ya. Kita jawab, ini berarti M-nya 2, kemudian C-nya 0, karena di belakangnya 2X ditambah 0. Kita buat dalam diagram panah seperti ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 juga. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Dan seterusnya. Kita gambar dalam diagram kartesius. X-nya 0, kemudian Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Maka fx sama dengan 2x, gambarnya seperti itu. Jadi fungsi linear itu pasti bentuknya selalu garis lurus. Fungsi identitas termasuk fungsi linear. Fungsi linear itu ada fx sama dengan 2x, ada fx sama dengan 3x, dan ada misal fx sama dengan 5x min 5.
dan masih ada banyak sekali. Dan ada salah satu yang termasuk di antara fungsi linear adalah fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah f(x) sama dengan x. Fungsi identitas itu adalah bagian dari fungsi linear, tapi tidak semua fungsi linear itu adalah fungsi identitas. Fungsi kuadrat. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya, relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c, r, dan a adalah 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, maka sering disebut juga fungsi parabola. Jika a lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Dan jika a lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Ini adalah skitsa grafik parabola. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. F(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana f(x) ini adalah notasi dari suatu fungsi sama dengan ax pangkat 2 ditambah b ditambah bx ditambah c. Fx inilah notasinya atau bisa dibilang hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi tersebut. Biasanya bisa juga ditulis dengan simbol y. Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana y-nya ini sebetulnya dan x-nya berkaitan dengan diagram Kartesius. X berarti sumbu x, y berarti sumbu y. X-nya itu adalah nilai yang dipetakan, kemudian A, B, dan C itu adalah bilangan real. Jadi bisa saja nanti bentuknya 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6, seperti itu. Selain bentuk di samping, terdapat pula bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna seperti berikut, di mana notasi fungsinya f(x) sama dengan a dalam kurung x ditambah b per 2a pangkat 2 ditambah d per min 4a. D-nya itu adalah rumus diskriminan dengan rumus D sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Contoh soal, fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Hitunglah nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Contoh soal fungsi kuadrat, yaitu fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Hitunglah nilai a ditambah 2b ditambah c. Maka penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu berarti a-nya berapa. A-nya itu yang ada di depan x berarti 3. Maka B-nya itu di depan X yang kedua. Nah, kita ambil min 2 beserta tandanya. Berarti C-nya plus 5. Nah, yang ditanya adalah A ditambah 2B ditambah 3C. Berarti 3 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 5. Maka kita punya 3 dikurangi 4 ditambah 15 atau min 1 ditambah 15, maka hasilnya adalah 14. Itulah yang dinamakan dengan fungsi kuadrat. Ya, untuk sekarang selanjutnya materi komposisi atau perkalian fungsi. Penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Dari penggabungan tersebut bisa dinamakan sebagai komposisi fungsi, dan untuk hasilnya bisa dinamakan sebagai fungsi komposisi. Lebih jelasnya, jika dari A ke B dan B ke C, maka bisa didefinisikan sebagai fungsi dalam kurung G bundaran F tutup kurung dari A ke C dengan dalam kurung G bundaran F tutup kurung A sama dengan G dalam kurung F dalam kurung A tutup kurung.
Untuk gambarnya yang lebih jelas, yaitu dari A ke B kan dinamakan sebagai fx. Nah, dan dari B ke C antara, yaitu G-nya itu kemasukan fx sama dengan G tutup buka kurung fx tutup kurung. Contohnya itu jika fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan 3x plus 1, maka tentukan A dalam kurung f bundaran G tutup kurung x dan B G bundaran f tutup kurung x. Jawab. Untuk yang A, rumusnya f bundaran G tutup kurung x sama dengan f tutup buka kurung G buka kurung x tutup kurung sama dengan 2 dalam kurung 3x plus 1 tutup kurung min 5, yaitu dari f nya yang 2x min 5, 2 dan 5, dan kemasukan dari gx yaitu 3x plus 1. Untuk cara menghitungnya yaitu 2 dikalikan dengan 3x sama dengan 6, dan yang kedua yaitu 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2 dimin 5 sama dengan min 3. Untuk yang B yaitu dalam kurung G bundaran f tutup kurung dalam kurung x sama dengan G dalam kurung f dalam kurung x tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 2x min 5 tutup kurung plus 1. Untuk cara penghitungannya sama, yaitu 3 dikalikan dengan 2x sama dengan 6, dan yang kedua yaitu 3 dikalikan dengan min 5 itu min 15 di plus 1 sama dengan 14. Selanjutnya sifat asosiatif komposisi, yaitu jika f adalah fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B ke C dan H adalah fungsi dari C ke D, maka disebutkan H bundaran dalam kurung G bundaran F tutup kurung sama dengan dalam kurung H bundaran G tutup kurung bundaran F. Untuk rumusnya ini dari gambarnya yang tadi, dari A ke B itu dinamakan F. Untuk yang B ke C yaitu G, dan dari C ke D yaitu H-nya. Selanjutnya komposisi atau perkalian. Contohnya yaitu jika fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 1 dan hx sama dengan x atau 1, maka tentukan A rumus dalam kurung F bundaran G tutup kurung dalam bundaran H dan B F bundaran dalam kurung G bundaran H tutup kurung. Jawab, yaitu untuk yang A rumusnya dalam kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H tutup kurung X sama dengan dalam kurung F bundaran G tutup kurung dalam kurung H X, yaitu F bundaran G X sama dengan X dalam kurung X kuadrat min 1 tutup kurung min 1 sama dengan X kuadrat min 2, yaitu dalam kurung F bundaran G dalam kurung H X tutup kurung sama dengan dalam kurung F bundaran G tutup kurung dalam kurung X atau 1 sama dengan dalam kurung X atau 1 tutup kurung kuadrat min 2. Untuk yang B dalam kurung F bundaran dalam kurung G bundaran H tutup kurung X sama dengan dalam kurung dalam F dalam kurung G bundaran H X tutup kurung, yaitu dalam kurung G bundaran H tutup kurung X sama dengan G dalam kurung X tutup kurung sama dengan X atau 1 tutup kurung kuadrat min 1 sama dengan X atau 1 kuadrat
X atau 1 kuadrat min 1, yaitu untuk rumusnya F dalam kurung G bundaran H tutup kurung X sama dengan F dalam kurung X kuadrat min 1 sama dengan dalam kurung X kuadrat min 1 tutup kurung min 1 sama dengan X kuadrat min 2. Untuk selanjutnya, inverse suatu fungsi. Definisinya, jika fungsi f dari a ke b dinyatakan dengan f sama dengan dalam kurung x, y, di mana x elemen a, y elemen b, maka inverse dari fungsi f adalah inverse f dari b ke a dengan f inverse sama dengan dalam kurung y, x tutup kurung di mana y elemen b, x elemen a. Untuk catatannya, suatu fungsi f dari a ke b mempunyai fungsi inverse, yaitu dari b ke a, jika dan hanya jika f bijektif atau a dan b korespondensi satu-satu. Yang selanjutnya, inverse contohnya, yaitu diketahui fungsi dari a ke b dengan a sama dengan 1, 3, dan 5, dan b nya anggotanya 2, 4, 6, 8, dan f dinyatakan dengan pasangan berurutan. F sama dengan dalam kurung 1, 2, tutup kurung, dalam kurung 3, 6, tutup kurung, dalam kurung 8, 5, tutup kurung. Tentukan inverse fungsi f dan selidikilah apakah inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Jawabnya yaitu dari b ke fungsi b ke a, yaitu f inverse sama dengan dalam kurung 2, 1, tutup kurung, dalam kurung 6, 3, tutup kurung, dalam kurung 8, 5, yaitu fungsi f adalah relasi biasa atau bukan merupakan sebuah fungsi, karena ada dari anggota b yang tidak dipetakan atau masuk ke anggota a, yaitu yang nomor 4. Selanjutnya, dimisalkan f inverse adalah inverse f, maka x sama dengan f inverse y. Untuk rumusnya, x sama dengan f inverse y dapat diperoleh dengan langkah berikut. Yang a, merubah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan gx. Karena x sama dengan f inverse y, maka diperoleh bentuk f inverse y sama dengan gy. Yang b, mengganti variabel y dengan variabel x, sehingga akan diperoleh f inverse x yang sudah ada dalam variabel x. Untuk contohnya, yaitu tentukan inverse fungsi dari fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Jawab, y sama dengan fx dan y nya itu sama dengan 5x plus 2. Nah, untuk 5x sama dengan y min 2 dan x nya sama dengan y min 5 per 5, yaitu inverse y sama dengan y min 2 per 5, dan dari y tadi dirubah ke x, yaitu inverse x sama dengan x min 2 per 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.